Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya di sini dari tim Bahan Alam, Prodi Farmasi Stikes Notokusumo. Hari ini saya akan membahas metode ekstraksi simplicia dengan menggunakan metode maserasi. Di video ini kita akan mempraktikkan metode ekstraksi maserasi yang merupakan metode penyarian dengan cara dingin. Bahan yang digunakan untuk melakukan maserasi ini pertama adalah serbuk simplicia. Pada umumnya, penyarian akan bertambah baik jika permukaan serbuk simplicia yang bersentuhan dengan cairan penyari semakin luas. Dengan demikian, maka semakin halus serbuk simplicia seharusnya semakin baik pada penyariannya. Tetapi pada pelaksanaan tidak selalu demikian, karena penyarian masih tergantung pada sifat fisika dan kimia dari simplicia yang bersangkutan. Simplicia yang terlalu halus akan memberikan kesulitan pada proses penyaringan. Serbuk yang terlalu halus akan mempersulit karena butiran halus tadi akan membentuk suspensi yang sulit terpisah dari hasil penyaringan nanti. Dengan demikian, hasil penyaringan tidak murni karena tercampur dengan partikel halus dari serbuk. Oleh karena itu, proses pengayakan serbuk menjadi sangat penting. Setelah serbuk simplicia ditimbang, kita siapkan alat lainnya, yaitu bejana untuk maserasi, batang penaduk, serta perlarut. Serbuk yang telah ditimbang sebanyak 50 gram, kita akan masukkan ke dalam bejana maserasi. Lalu kita akan tambahkan dengan pelarut. Yang kita gunakan di sini adalah etanol 70% sebanyak 500 ml. Perbandingan untuk ekstraksi kali ini adalah 1:10. Sehingga 50 gram serbuk akan ditambahkan 500 ml etanol 70%. Cairan pelarut yang dipilih dalam melarutkan bahan untuk ekstraksi metode maserasi ini adalah etanol, karena dianggap sebagai pelarut yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung dalam bahan alam. Pemilihan penyari ini juga dapat mempertimbangkan banyak faktor, antara lain murah, mudah diperoleh, stabil, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, dan tentu saja yang diperbolehkan oleh peraturan. Kita ketahui bahwa air dan etanol atau campuran keduanya adalah pelarut yang diperbolehkan untuk menyari. Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan dalam sel dengan larutan yang berada di luar sel sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi. Mahasiswa harus mengingat kembali bahwa maserasi merupakan cara penyarian sederhana, dilakukan dengan merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada suhu kamar dan terlindung dengan cahaya. Sehingga jika bejana maserasi dapat tembus cahaya, maka sebaiknya kita perlu menutup bejana tersebut dengan plastik hitam atau bahan lain untuk melindungi simplicia dari pengaruh cahaya. Setelah didiamkan dan sesekali diaduk selama 3 hari, setelah itu kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kain seperti yang terlihat pada video. Mahasiswa bisa melihat pelarut akan berwarna lebih gelap pada hari ketiga dikarenakan sudah banyak senyawa kimia dalam serbuk simplicia yang telah tersari telah masuk ke dalam pelarutnya. Hal ini terjadi karena cairan telah menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut, dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif yang berada di dalam sel dan yang ada di luar sel, maka larutan yang berada di dalam sel akan terdesak keluar
dan larut ke dalam pelarut. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan yang ada di dalam sel. Metode maserasi memiliki keuntungan. Peralatan yang digunakan cukup sederhana. Praktikan dapat menggunakan toples sebagai bejana maserasi. Sedangkan kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk ekstraksi cukup lama, karena perlu ditunggu hingga beberapa hari dan cairan penyari yang digunakan cukup banyak, terutama jika menggunakan modifikasi maserasi tertentu. Mahasiswa dapat berdiskusi apa saja modifikasi metode maserasi tersebut. Hasil penyaringan kita sebut dengan ekstrak cair dan dapat dipekatkan kemudian. Demikian penjelasan tentang ekstraksi dengan metode maserasi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.